Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya, shalom, rahayu. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Di video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.1 strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan tema pendidikan yang berpihak pada murid. Saya, I Gusti Ayu Agung Kusumawardani, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, bertugas di SMA Negeri 3 Amlapura. Pada demonstrasi kontekstual ini, saya dibimbing oleh fasilitator Putu Agus Eka Mastikayasa, SPD MPD, dan pengajar praktek Ikade Adi Hirawan, SPD. Bagaimanakah pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan diimplementasikan di sekolah? Strategi apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkannya? Mari kita simak bersama ilustrasi berikut. Maaf Bu, saya terlambat. Kamu saya hukum. Aduh, aku belum belajar untuk tes matematika. Guru pasti marah kalau nilaiku jelek. Aku belum belajar karena kemarin diminta ibu mengantar pesanan ke pelanggan. Aku juga belum mengerjakan PR. Pak Gandhi marah dan tidak mau mendengarkan penjelasanku. Akhirnya, aku dihukum tidak boleh ikut belajar hari ini. Saya merasa tertekan di rumah, Pak. Tidak ada yang mengerti saya. Semua keinginan orang tua harus saya turuti. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Sebagai anak, seharusnya kamu itu menuruti semua keinginan orang tua kamu. Karena itu pasti untuk kebaikan kamu juga. Bapak Ibu guru yang terhormat, apakah beberapa ilustrasi kejadian tadi pernah Bapak Ibu lihat terjadi di sekolah? Atau mungkin kejadian itu Bapak Ibu alami langsung? Mari kita renungkan apa yang sudah saya dan Bapak Ibu lakukan selama ini jika dikaitkan dengan filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tuntunan dalam hidup dan tumbuh anak yang menuntun segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidikan sama halnya dengan persoalan perlu tidaknya pemeliharaan pada tumbuh kembang tanaman. Tanaman akan mampu tumbuh dan berkembang dengan baik jika dirawat. Ibarat petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara, memberi pupuk dan air, membersihkan dari hama pengganggu dan sebagainya. Pada saatnya nanti, kodratnya adalah tumbuh menjadi padi. Padi dapat tumbuh dengan baik jika dirawat menggunakan cara memelihara padi, bukan jagung, kedelai, atau tanaman lain. Demikian juga anak akan dapat berkembang sesuai kodratnya jika ia diberi tuntunan yang dapat diperoleh melalui pendidikan, sehingga mereka mempunyai kodrat sendiri untuk tumbuh. Dalam prosesnya, pendidik dapat bertindak sebagai pamong dengan menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah yang dapat membahayakan dirinya. Pendidik dapat berperan sebagai teladan, ingar susung tulodo, sebagai pemberi semangat ataupun ide-ide yang mendukung, ing madiu mangun karso, juga sebagai pemberi motivasi, tuturi handayani. Pendidikan sejatinya adalah agen perubahan yang menuntun anak mencapai kekuatan kodrat alam maupun kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa segala kepentingan anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun kemasyarakatan, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman, serta tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Kodrat zaman saat ini menekankan pada kemampuan anak
untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan kecepatan revolusi teknologi. Sedangkan kodrat alam menekankan pada bagaimana anak dapat berkembang sesuai di mana mereka berada. Kodrat alam sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang menekankan pada perbedaan karakteristik yang unik yang sangat berpengaruh dalam pendidikan sesuai dengan konteks sosial budaya di mana anak berada. Ini berarti bahwa pendidikan yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau potensi anak dan juga harus mengikuti perkembangan zaman. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh, untuk menjadi dirinya, untuk kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengembangan karakter atau budi pekerti tidak dapat tercipta begitu saja, tetapi harus melalui pembiasaan-pembiasaan, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Jadi Bapak Ibu, pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan untuk kita implementasikan saat ini. Bagaimana agar kita sebagai pendidik mampu mengarahkan anak sesuai kodratnya, mampu memandang mereka dengan rasa hormat, sehingga mereka mempunyai budi pekerti yang akan membentuk mereka menjadi sosok bijaksana. Mari kita pedomani pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam perilaku kita sehari-hari. Sebagai penutup, saya persembahkan sebuah puisi sebagai bahan renungan untuk kita bersama. Menjadilah engkau. Sebuah puisi karya I Gusti Ayu Agung Kusuma Wardani. Jika aku adalah petani, engkau ibarat padi. Padi yang tumbuh dari benih yang tersebar tersembunyi di tanah ibu pertiwi. Aku bukanlah siapa-siapa. Aku hanyalah sosok yang berharap engkau dapat tumbuh bersemi dengan indah. Engkau tentu bisa tumbuh sebagaimana kodrat yang kau miliki. Tapi aku terlalu sayang kepadamu. Karena aku tahu di masa depanmu kelak, engkau akan menjadi harapan bagi sebuah kehidupan yang lebih baik. Karenanya, takkan kubiarkan engkau berjalan dalam kegelapan sendirian. Aku akan menjagamu dari sini, dari tempatku. Aku akan menuntunmu menjadi jiwa dan raga merdeka untuk bertumbuh sebagaimana engkau mau. Kan kubuka jalan untukmu bersemi. Kan kubersihkan penghalang tumbuh kembangmu. Kan kupupuk engkau dengan kasih sayang. Dan kusiram engkau dengan air kehidupan. Tumbuhlah dengan riang, dengan penuh gairah. Tebarkanlah pesonamu ke penjuru jagat raya, menebar senyum kebahagiaan. Menjadilah engkau dengan penuh keyakinan bahwa engkau ada, bahwa engkau mampu menjadi. Menjadilah seperti apa yang seharusnya terjadi. Dari tempatku ini, aku akan tersenyum, membalas lambaian tanganmu. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual yang dapat saya lakukan. Semoga apa
apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Terima kasih.